Welcome to podcast Hima Prodi PBI Uinsa. Oke, saya Najwa Zahira Azhara. Di sini akan menyampaikan podcast dengan tema kuliah, kerja, dan organisasi. Tentunya saya nggak sendirian dong. Udah ada narasumber yang super wow. Halo Kak. Hai semuanya. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Azahra Fitri Fediarani. Biasa dipanggil Zahra, Azahra atau Za'a kalau teman-teman PBI. Aku PBI tahun 2021, lulus kemarin Februari 2025. Oke. Kayak ada yang aneh nih dari panggilannya. Kenapa sih Kak Za'a itu biasanya dipanggil Kak Za'a sama teman-teman PBI? Ya, kenapa dipanggil Za'a gitu ya? Sejarahnya itu dulu SD. SD itu ada 2 Zaza. Jadi panggilanku kalau di rumah itu Zaza. My parents call me Zaza, my siblings too gitu. Di SD ada 2 Zaza. Satunya aku Azahra, satunya itu boleh nih sebut merek ya, nggak apa ya. Zaidatu, kan Zai gitu. Nah, waktu kelas 5 itu kita satu kelas. Wali kelasku bingung. Akhirnya dipanggil aja. Satunya Zaza Azahra, satunya Zaza Zaidatu gitu. Jadi satu Za'a, satu Zai gitu. Tapi SMP aku Zahra sih. SMA karena ada temenku SD, jadi terinfluence ada yang manggil Za'a, ada yang manggil Zahra. Kuliah nama Azahra itu banyak banget gitu loh. Ada yang Azahra Wani, ada yang Azahra Fatimatu Zahro gitu. Jadi daripada teman-teman bingung manggil aku siapa, udah panggil aja Za'a gitu. Tapi ada kok dosen yang manggil Za'a, Serhanafi. Gara-gara teman-teman itu di kelas ya Za'a gitu. Makanya kok dipanggil Za'a, nama kamu Za'a ya gitu. Waktu absen, Za'a namanya siapa? Azahra ser. Oh iya gitu. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu sekarang kegiatannya Kak Za'a itu apa? Setelah lulus kegiatannya kalau pagi itu IB. Ya, aku jadi tutor IB. Jadi setelah lulus aku langsung ikut seleksi tutor IB dari P2B, penempatannya di FTK gitu. Terus habis IB biasanya dimintai tolong sama dosen, atau kalau nggak ada kegiatan pulang ke kosan, bersih-bersih, terus malamnya ini ngelesi. Karena aku juga mau persiapan untuk lanjut sekolah, jadi my free time aku gunain buat persiapan aja, kayak buat proposal beasiswa dan sebagainya. Kalau boleh tahu mau ngambil S2 di dalam kota, luar kota, atau luar negeri nih? Wah, ini sesuai dengan moto di skripsi saya ya. Ana uridu, anta turidu, wallahu yaf'alu ma yurid. Jadi apa yang aku bisa berkeinginan, kamu bisa berkeinginan, tapi yang terjadi itu adalah kuasa Allah. Jadi bermimpilah setinggi mungkin ya. Gitu. Tersirat ya jawabannya ya, nggak langsung ya. Berarti mungkin bisa ya kayak mempersiapkan apply beasiswa di luar negeri, S2 di luar negeri. Kalau beasiswanya dapat ya kenapa enggak gitu loh. Tapi kalau beasiswanya enggak dapat ya kita usahakan mencari modal dulu ya. Karena semua itu perlu modal, teman-teman. Entah modal waktu, modal tenaga, modal dana, itu semua harus dipersiapkan untuk mau lanjut S2 itu. Gitu. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah S1, masih semester awal, silahkan mulai untuk menabung, mempersiapkan dirinya kalau memang ingin lanjut kuliah S2. Sebelumnya Kak Za'a masuk pendidikan bahasa Inggris itu emang udah passionnya atau salah masuk jurusan atau gimana? Ya, aku lintas jurusan, teman-teman. Jadi aku dari SD itu favorit subjeknya itu adalah science. Jadi aku SD olimnya IPA,
MTS juga olimnya biologi, SMA pun jurusannya IPA gitu. Bahasa Inggris itu karena memang dari awal belajarnya bahasa Inggris dari TK, jadi udah terbiasa pakai bahasa Inggris, apalagi waktu SD itu kan Cambridge, jadinya udah terbiasa aja gitu, kayak no English no service gitu. Jadi ya udahlah gitu, kayak belajar aja gitu. Terus waktu SMA mau ambil teknik sebenarnya di ITS. Ini aku buka aja ya. Di ITS ambilnya itu teknik lingkungan sama teknik industri. Aku udah sempet ikut kegiatannya anak-anak perkumpulan teknik lingkungan sejatim. Namanya waktu itu kalau nggak salah Environment Ranger atau apa gitu. Itu kayak membuat pupuk gitu. Aku sempat ikut itu karena aku pengen kenalan gitu loh sama kakak-kakak yang dari teknik lingkungan. Nah, tiba-tiba my mom told to my English private teacher gitu loh. Jadi mamaku tuh cerita ke guru-guru private bahasa Inggris yang dari TK itu, kayak ini Zaza mau masuk teknik gitu. Terus sama guruku, Mbak, kenapa nggak bahasa Inggris aja? Wah, itu kayak, Mas tolong ya, Anda jangan membuat saya jadi bimbang lagi ini gitu. Kayak, Anda itu siapanya? Tiba-tiba bahasa Inggris aja deh Mbak gitu. Bahasa Inggrisnya sampean bagus loh gitu kayak. Terus mamaku juga terinfluence juga gitu, kayak akhirnya terpengaruh kayak, oh iya dek, kenapa nggak bahasa Inggris aja gitu, kayak what? Kayak ya udahlah, akhirnya mungkin karena restu orang tua di bahasa Inggris yang akhirnya ya lancar-lancar aja gitu loh. Awalnya juga bingung sih sasing apa PBI ya, tapi ternyata my mom bukan mintanya sih, kayak secara nggak langsung kayak di UIN aja gitu. Di UIN aja. UIN waktu itu cuma 2 ya kalau di Jawa Tim ya, Malang atau Surabaya. Kakakku yang di Malang, ngapain di Malang, udah Surabaya aja gitu. Hei, Anda tinggal di Malang, kenapa saya disuruh ke Surabaya gitu. Terus akhirnya ya udahlah di Surabaya. Sasing sama PBI itu waktu itu akreditasinya masih tinggi PBI, dan prospek kerja waktu itu kalau di PBI itu kan bisa langsung ngajar ya ke guru gitu. Kalau di Sasing nanti mungkin bingung kan kerja kemana ini gitu. Terus akhirnya ya udahlah di PBI aja. Dan kebetulan 2016 itu aku pernah ikut JEC. Oh, jadi peserta. Iya, jadi peserta Yang SMP. apa? Waktu itu Lomba masih Jatim English Competition 2016. Aku menggantikan teman aku. Jadi temanku tuh ada final di Jombang. Dia waktunya barengan sama ini lomba di sini di JEC-nya. Temanku itu storytelling. Aku disuruh gantiin dia. Rekomendasi dari temanku SD yang satu MTS. Aku bilang, aku nggak mau ya storytelling. Aku gimana nanti kalau storytelling? Mohon maaf Bu, gitu kan guruku gitu. Terus kamu maunya di mana? Ada 2 nih, storytelling atau Olimpiade bahasa Inggris. Olimpiade aja gitu. Aku nggak mau storytelling gitu. Aku nggak bisa storytelling. Terus akhirnya ya udahlah ikut Olim bahasa Inggris. Waktu itu masih rayon pakainya di Madiun. Dari beberapa, nah waktu aku sampai, nama aku tuh terdaftar di SMA. Padahal aku masih MTS. Terus akhirnya ya udahlah aku dipindah lah ke peserta SMP, dan aku dapet kelas terakhir pojokan lantai 2. Waktu itu aku juga agak pilek, jadi aku ngerjain sama sentrup-sentrup kayak gitu. Tapi untungnya kakaknya tuh baik yang jaga, tapi aku nggak tahu namanya siapa. Pokoknya kakaknya itu laki-laki, agak berisi gitu, pakai jas UIN. Itu keluar terus bawain aku tisu sekotak gede gitu. Ini ya biar nggak sentrup-sentrup gitu. Itu terima kasih ya kakak. Saya tidak tahu nama Anda, tapi Anda baik sekali. Yang kakaknya mungkin ingat sambil lihat podcast ini boleh di. Dan untungnya dari setiap rayon itu kan diambil berapa persen gitu, dan persenannya itu cuma diambil 2. Aku ranking kedua. Gitu, jadi aku bisa lanjut ke finalnya, semi dan final, karena waktu itu jadi 1 semifinalnya. Ya udah ke UIN kesini, jadi aku tahu
info UIN tuh seperti ini, terus posisinya FTK tuh di sini, PBI itu orang-orangnya kayak gini. Dan lucunya waktu itu kan aku juara 3. Yang ngasih hadiah Sir Sigit. Nah, itu ada fotonya. Jadi di fotonya itu ada yang juara 1 2 3, ada Sir Sigit, Mem Asmi sama Mem Rahma. Luar biasa bukan? Dulu cuma menerima hadiah, sekarang udah jadi dosennya. Iya. Terus aku ketika masuk PBI itu kan online ya waktu itu. Terus semester 2 itu aku baru tahu kalau foto yang di situ salah satunya itu adalah wali dosenku, Mem Asmi. Jadi kayak mohon maaf ini kayak 2016 Anda masuk ke foto saya, tiba-tiba sekarang dari dosen pembimbing saya, dosen wali gitu. Terus Mem Asmi itu kan juga penanggung jawab JEC 2023 kalau nggak salah, yang online itu. Aku juga panitia di situ. Jadi kayak, aku jadi panitia flashback. Nih. Ya kayak flashback gitu. 2016 aku jadi peserta, ketemu Mem Asmi. 2022 Mem Asmi jadi pembimbingnya JEC. Mem Rahma jadi kaprodi. 2023 Sir Sigit jadi penanggung jawabnya, kaprodinya masih Mem Rahma. Jadi kayak wow, luar biasa sekali JEC ini. Gitu. Ya, mungkin terus gimana sih cara Kak Zaa ini kayak membagi waktu? Kalau nggak salah sekarang berarti ngajar IB sama ada kursus itu ya? Ya, ngelesi. Kalau boleh tahu ngelesi itu dari semester berapa atau baru? Dari semester 4. Berarti, jadi ya tahun kedua kuliah. Gimana itu cara bagi waktu buat kuliah, kerja, sama organisasi? Oh ya. Kalau ikut organisasi. Aku ikut HMP kebetulan 3 periode dari semester 2 sampai semester 7, tapi yang periode ketiga itu aku sebagai dewan penasehat aja. Jadi nggak terlalu aktif kayak ikut terlibat langsung di itunya. Sebenarnya aku dari awal kuliah aku udah buat planning jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu apa? Jangka pendeknya itu setiap 1 bulan sekali. Apa yang harus aku dapatkan, apa yang harus aku lakukan selama 1 bulan. Jangka menengahnya itu 1 semester. Jadi dalam 1 semester ini aku harus dapat apa nih gitu. Jangka panjangnya selama kuliah. Jadi aku punya mimpi bahwa nanti aku mau lulus itu semester 7. Aku mau lulus tuh semester 7 atau 3,5 tahun gitu loh. Maksimal 4 tahun dengan IPK yang memuaskan gitu. Aku nggak ngeset target mau lulus IPK berapa karena aku juga nggak terlalu peduli juga dengan IPK aku, dan aku tidak peduli dengan IPK orang lain. Jadi ya udahlah, make it flow lah kalau masalah IPK. Tapi aku punya target itu, aku harus lulus 3,5 tahun, maksimal 4 tahun gitu. Terus setiap semester aku selalu memperbarui. Jadi kalau semester pertama itu targetku, seingatku ya ini, aku tulis di binder itu yang pertama punya teman baru. Itu target yang pertama. Itu harus. Dan kebetulan aku dapat teman itu dari semester 1 sampai skripsian kemarin, sampai sekarang jadi tutor IB bareng Hinaka. That's my friends from first semester until now di kuliah. Terus yang kedua, apply beasiswa. Aku harus cari beasiswa karena aku nggak mau bergantung sama orang tuaku. Yang ketiga, aku bisa menabung sekian gitu. Yang keempat, aku mau IPK-ku semester ini di atas 3,8 waktu itu kalau nggak salah. 5,4 itu aja sama 1 semester. Ya udah, semua terrealisasikan kecuali beasiswa, karena beasiswa di UIN susah ya waktu itu. BIB itu belum ada. Mungkin ada tapi untuk yang tidak mampu sama yang tahfidz kalau nggak salah waktu itu. Jadi nggak bisa aku apply di situ. Beasiswa luar pun kayak beasiswa unggulan PTKIN nggak bisa gitu, bisanya PTN gitu. Pada waktu itu aku sudah mempersiapkan motivation essay-ku, jadi aku sudah bimbingan bareng temen aku, tapi ternyata nggak terpakai. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Semester 2 juga gitu. Semester 2 itu aku masih getol-getolnya untuk mencari beasiswa. Terus IPK harus tetap stay, nggak boleh turun, naik oke lah gitu. Yang ketiga, join HMP.
atau organisasi lah apapun. Akhirnya semester 2 itu aku ikut HMP. Udah terlaksana kecuali beasiswa lagi. Dan akhirnya semester 3 itu aku sudah males untuk mencari beasiswa, dan orang tuaku pun juga kayak ya udahlah nggak apa-apa, nggak dapat beasiswa deh gitu. Akhirnya ya udah semester 3 udah masuk HMP kan nih. Tahun periode pertama semester kedua ya. Semester pertama ya. Kan 3 semester 3. 2 baru 2 kan baru join. Ya, Terus semester 3. Lanjut. tahun pertama periode ya. Caranya section section kedua. Section kedua semester 3 itu mulai kayak udah mulai teradaptasi gitu loh, kayak aku sudah mulai enjoy nih, kegiatan HMP sudah bisa aku handle dengan baik gitu. Akhirnya semester 4 aku punya satu tambahan lagi, yaitu aku harus kerja gitu. Aku mau kerja gitu. Kerja apa? Karena aku guru ya, calon guru waktu itu. Jadi kayak kayaknya aku harus deh ini memanfaatkan ilmuku gitu loh. Aku mau nggak cuman dapat uang, tapi aku juga mau memberikan manfaat ke orang lain. Karena aku megang banget apa yang diberitahukan guruku dulu waktu MTS Danman, kalau ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nggak cuman bermanfaat buat diri kita sendiri, kayak IPK, prestasi itu kan untuk diri kita sendiri kan, tapi juga bermanfaat untuk orang lain, untuk anak-anak SD, untuk anak-anak SMP, SMA kayak gitu. Jadi aku mulai kerja itu semester 4. Awalnya di SMP. Terus semester depannya itu aku disuruh ngajar SMA. Sampai sekarang SMA, jadi termasuk UTBK juga. Padahal aku nggak pernah ikut UTBK. Nah, karena itu aku belajar lagi. Jadi aku, walaupun aku udah kasarannya, kata orang kayak ini udah gampang ya, enggak segampang itu teman-teman. Jadi kalau mau ngajar itu harus belajar lagi gitu loh. Kita harus cari materi, kita harus bener nggak ya kayak gini gitu. Apalagi UTBK kan banyak teksnya kan gitu, jadi harus belajar lagi gitu. Belajar terus malah gitu. Gitu. Gimana pendapat kakak Bu untuk anak-anak yang kayak mau ikut organisasi tapi masih ragu-ragu gitu loh? Wah, sebenarnya aku ikut organisasi itu dari lama ya, karena kalau di rumah itu nggak dibolehin untuk nggak sibuk. Jadi selalu sibuk, selalu ada ngelakuin hal-hal gitu loh. Jadi aku SD itu nggak cuman sekolah, tapi aku juga ikut kegiatan dokter kecil gitu. Terus pramuka itu aku aktif banget, aku suka banget dulu sampai kemah-kemah gitu. Terus SMP ini puncaknya puncak karir di organisasi. Ya ikut OSIS, PIK-R, tahu PIK-R? Palang Bukan, itu PMR. KIR. Bukan, PIK-R itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi kaki tangannya BK. Itu banyak musuhnya itu, tapi suka-suka saja. Jadi itu konseling remaja. Jadi kalau kamu mau curhat, itu kita dengerin. Kan biasanya takut nih sama guru BK gitu. PMR juga ikut. Terus di luar sekolah, forum anak kabupaten, sama genre kabupaten. Genre itu kayak PIK-R-nya kabupaten gitu loh. Gitu. Jadi di luar sekolah juga. SMA KIR itu ada 2, ada organisasi sama yang lombanya. Aku ikut dua-duanya. Aku ikut KIR-nya, ikut organisasinya, ikut lombanya gitu. Akhirnya kuliah juga bingung nih, kayak pulang kuliah, kayak kuliah terus pulang lagi, kayak apa ya gitu, kayak pelarian itu ada di HMP sebenarnya, ada di organisasi gitu. Karena mungkin teman-teman kalau yang udah aktif dari awal ya, kayak udah aktif di organisasi itu, capeknya organisasi itu beda sama capeknya kuliah gitu. Dan kalau samanya teman-teman ragu nih buat gimana ya nanti kalau aku ikut ekstra, ikut HMP, terus nanti kuliahku gimana gitu. Nah justru ketika kuliah itu kita nggak hanya belajar tentang teori di dalam kelas, tapi kita juga bisa belajar soft skill kayak time management, self management gitu. Time management, kapan sih kita harus kuliah, kapan kita harus pegang organisasi, kapan kita kerja, itu pasti kita ada jadwalnya kan.
Kalau jadwal kuliah kan udah Iya. pasti. Kalau organisasi kapan? Ya ketika itu di luar kampus gitu. Di luar jam kuliah. Iya, di luar jam kuliah. Nah, kalau di kelas, di kuliah, dalam kelas ya nih, Iya. jangan sampai otak kalian itu jalan-jalan traveling di HMP gitu. Itu yang membuat bingung nanti. Kayak kalian capek gitu loh. Kalau kuliah ya kuliah gitu loh. Kalau waktunya organisasi ya organisasi, waktunya kerja profesional kerja gitu. Terus ini kalian harus tahu waktu jam produktif. Jadi kita orang itu punya jam produktifnya masing-masing. Kalau teman-teman tahu ini yang pembagian waktu jenis tipe beruang gitu loh, tipe beruang, tipe lumba-lumba, tipe singa, sama satunya serigala kalau nggak salah. Nah itu kalau kalian udah tahu jam produktif kalian tuh kapan, maksimalkan di situ. Jadi kerjakan pekerjaan yang berat-berat itu di jam paling produktif. Misal produktif kalian itu jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Udah, itu gecorkan di situ. Kayak semuanya Kerjakan kalau yang pekerjaan berat-berat, yang berat-berat kayak di jam deadline itu udah kerjakan di jam-jam itu. Setelah itu memang capek kan, Iya. istirahat bentar. Habis itu kan ada tenaga lagi, kerjakan yang ringan-ringan. Nah, nanti istirahat. Jadi enggak harus terus kerja terus berat, gitu, kerja berat terus. terus. Jadi harus kalian bisa buat kayak ininya, flow-nya gitu. Kalian kapan yang bisa? Kalau aku memang cenderung malam. Aku agak serigala, jadi aku night owl. Jadi aku ngejar semuanya tuh di malam hari. Tapi kalau pagi itu kan emang harus bangun ya buat kuliah. Tapi kan nggak berat juga gitu loh. Kayak ya udah datang kuliah, dengerin dosennya. Nggak berat kok itu gitu loh. Dan juga ini teman-teman, kalau terpressure terus, kalau kerja terus yang berat-berat terus, akhirnya kan mempengaruhi sama fisik kan. Akhirnya gampang sakit. Kalau sakit nggak masuk kampus, akhirnya kan berkurang presensinya. Dan itu juga mempengaruhi kalau sering nggak masuk kan rugi gitu loh materinya apa. Kalau aku pribadi ya, aku sakit tetap masuk gitu. Jadi aku pernah waktu itu hampir nggak masuk karena memang benar-benar keringet dingin. Akhirnya aku WA temen aku yang Inaka itu, kamu mau nggak jemput aku gitu. Aku nggak kuat gitu, mau jalan dulu, aku masih jalan kaki kan, nggak kuat gitu. Ya udah akhirnya aku sama dia gitu. Jadi tetap masuk. Dan lucunya setelah kuliah malah sembuh. Jadi kayak paksa aja gitu loh, nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu nggak sampai pingsan gitu aja gitu. Tapi kalau kalian masih bisa cuman panas dikit gitu, 37 itu kan nggak panas banget, nggak apa-apa gitu. Di dalam kelas pun dosen juga nggak masalah gitu kalau kamu diem aja gitu. Ya kan ada dosen yang kayak ya udah nggak apalah di pojokan kayak buka laptop gitu, padahal kita juga nggak fokus, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Terus ini kalau teman-teman masih ragu untuk organisasi, malah saranku sekalian aja jangan gitu loh, karena kalau kamu udah masuk kamu harus menerima konsekuensi gitu. Konsekuensinya tuh berat gitu, kamu harus kehilangan waktu, kamu harus kehilangan tenaga. Banyak kan yang masuk terus nggak bisa beradaptasi karena aduh nanti aku capek, aku gini gitu, karena ya itu tadi gitu, karena belum siap untuk menerima konsekuensi itu. Dan selain tadi time management, ada self management, pengaturan diri sendiri. Nah ini juga penting, mengatur emosi. Emosi biasanya orang-orang mendefinisikannya sebagai amarah kan, kayak kamu jangan emosi, kamu jangan marah gitu. Padahal emosi itu adalah tentang rasa. Jadi rasa bahagia, rasa sedih, rasa marah, kecewa, itu semua emosi gitu. Dan kita harus dituntut untuk ini mengatur itu semua. Jadi jangan sampai teman-teman merasa sedih banget, rasa bangetnya itu loh, sedih banget gitu, itu jangan. Atau bahagia banget gitu, itu jangan. Kalau kalian sedih ya sedih aja gitu, kalau kalian senang aja, jangan terlalu berlarut-larut lah gitu. Karena nanti berpengaruh ke fisik lagi gitu loh. Kalau ke fisik ya nanti itu tadi konsekuensinya, kerjaan nggak selesai, malah kemana-mana gitu. Dan kalau kita bisa mengatur
diri kita, self management, kita bisa jadi lebih profesional gitu. Jadi kalau masalah di kelas ya kita selesaikan di kelas gitu. Kalau masalah organisasi silahkan selesaikan di organisasi. Jangan sampai masalah di kelas dibawa di organisasi, organisasi dibawa di kelas gitu. Jadi ini profesionalitasnya itu yang dibangun, dan itu akan memberikan positif ketika kerja gitu. Jadi kita kerja tetap bisa enjoy gitu loh. Kalau waktu kerja ya kerja, waktu di luar kerja ya kita bisa hahaha gitu, ya nggak mencampur baurkan gitu. Itu sih. Kalau untuk kuliah dulu, mata kuliah apa yang paling Kak Zaa senangi dan dosennya siapa sih kalau boleh tahu? Aduh, ini bias sekali ya kalau dosennya siapa ya. Mata kuliah apa ya? Mungkin karena ini ya, aku suka dengan cerita fiction. Aku tertariknya justru di PBI itu bagian linguistik sama literatur. Jujur, kalian di sini pasti sangat membenci linguistik. Betul. Ya kan? Iya. Gitu, karena ada Chinese box dan banyak malesin sebenarnya. Iya. Tapi aku tertarik aja di situ, dan ya udah aku tekunin aja di. Karena linguistik nggak cuma tentang Chinese box kok, banyak. Termasuk skripsiku juga linguistik literatur. Gitu. Dosennya siapa? Tentu dosen wali saya. Dan juga dosen pembimbing saya ya. Mas Mi, I love you so much. Kak Zaa ini pernah student mobility di Brunei Darussalam ya? Ya, pernah 2023. Boleh nggak Kak ceritain pengalamannya pas student mobility? Gimana sebelum bisa berangkat, sampai setelah berangkat? Oke, karena tadi aku punya planning kan, jangka pendek, menengah, panjang. Nah, jangka menengahku di semester 5 itu aku harus ikut student exchange atau sejenisnya lah. Itu aku mulai mengumpulkan modal. Jadi untuk join kegiatan kayak gitu, kita nggak hanya perlu kayak keinginan aja gitu loh. Kita harus merealisasikan keinginan itu menjadi kenyataan. Dengan cara apa? Dengan mengumpulkan modal uang, modal skill, modal pengetahuan, itu semua harus. Jadi aku mulai nabung untuk ya paling enggak hidup di sana itu berapa gitu. Itu dari semester awal. Jadi ketika masuk kuliah itu aku sudah ngeset nih, aku kalau mau berangkat student exchange di semester 5 itu aku harus udah ngumpulin uang berapa. Makanya kan setiap semester aku selalu saving money berapa gitu kan. Itu ada targetnya karena aku ingin itu gitu loh. Semua itu butuh modal. Uang itu memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang ya kayak gitu. Jadi seperti itu. Terus aku tahu infonya itu ya dari fakultas, karena itu adalah programnya fakultas 2023 barengan sama KKN Inter. Awalnya aku juga agak ragu gitu loh, karena yang pendaftarannya itu untuk di fakultas bahasa Arab, sastra bahasa Arab. Bayangkan, bahasa Arab itu aku cuman bisa perkenalan tapi aku nekat aja gitu loh, kayak ya udahlah coba aja lah, mumpung ada kesempatan nih gitu. Karena sebelumnya aku juga daftar yang di IO yang ke Malaysia itu aku gagal. Jadi aku berusaha lah untuk ya udah ya ini mungkin jalannya, kita coba aja yuk gitu. Terus aku nyoba untuk ikut seleksi. Seleksinya itu ada bahasa Inggris, bahasa Arab. Ketika bahasa Arab itu aku paham apa yang ditanyakan sama interview yang mewawancari aku gitu loh. Tapi aku bingung gitu loh jawabnya gimana. Bahasa Arab gitu. Akhirnya kamu tahu aku bahasa Arab itu jawabnya gimana? Aku nggak jawab pertanyaan orangnya, tapi aku perkenalan diri. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa sih, walaupun aku tidak dapat beasiswa, karena yang dapat beasiswa itu cuma 2 orang. 3 PBI 2 sama anak PBA.
Yang PBI ini temanku itu emang dia jago bahasa Arab juga, dia memang bilingual. Jadi aku tidak heran dia bisa ikut untuk dapat beasiswanya. Sedangkan aku karena untungnya dari awal semester, awal tahun masuk itu aku udah nabung, jadi aku tidak minta orang tua aku untuk bayari gitu. Nah, ternyata dan ini mungkin fortunately-nya ya. Fortunately-nya itu di sana 0 rupiah. Jadi mulai dari tempat tinggalnya, asramanya, makan, minum itu semua ditanggung sama kampus yang di Brunei. Jadi aku cuma ngeluarin uang itu buat tiket pesawatnya aja, PP gitu. Jadi kayak wow, luar biasa gitu. Dari uang saku yang aku bawa, aku cuma menghabiskan 30%-nya. Jadi yang 70% masih ada ini di di kotak penyimpanan. Jadi emang aku juga bukan tipe orang yang suka beli-beli barang kan. Jadi ini kayak ya udahlah beliin oleh-oleh ya seadanya gitu. Gimana? Ya aja sih kalau yang di Brunei. Itu berapa hari Kak di Brunei itu? 14 hari. 14 hari. 2 mingguan. Kalau yang di Malaysia itu? Oh, itu beda program ya. Itu MBKM. MBKM. Ya, semester 6. Itu waktu itu memang di angkatanku itu semuanya mandiri. Jadi mulai dari pesawat, tempat tinggal, makan, kehidupan di sana itu semuanya mandiri. Tapi karena tadi kan aku masih ada tabungan kan, untuk yang harusnya aku pakai untuk makan di Brunei masih ada, jadinya aku buat untuk di Malaysia. Dan di Malaysia itu harganya itu hampir sama di Indonesia. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Tergantung bagaimana kita bisa memanage uangnya gitu. Kalau aku karena di sana kayak di apartemen gitu, di kondominium, jadi ada dapur. Itu aku beli bahan mentah, jadi masak sendiri itu lebih murah daripada beli di kayak wartegnya sana gitu. Biaya hidupnya hampir sama di Surabaya. Jadi aku dikirimin uang kan 2 bulan kan, aku dikirimin uang ya sama seperti uangku di Surabaya. Bahkan aku bisa membayar 2 kos, kosku yang di Malaysia sama kosku yang di Surabaya. Gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi banyak yang orang-orang tuh aduh aku takut Kak gitu untuk join student exchange atau coba MBKM Inter, takut biayanya nggak ada gitu. Nah itu kalian kalau punya keinginan itu di setting dari awal gitu, jadi kalian bisa mempersiapkan itu dari awal jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Kayak itu tadi tabungan itu tadi gitu. Jadi kan biasanya kan takut nih nanti berat orang tuanya gitu. Itu caranya gitu. Nabung. Ingat jangan dibuat beli seblak tok. Seblak boleh beli. Tapi jangan dihabiskan untuk itu. Yang MBKM itu emang infonya dari fakultas atau cari-cari sendiri atau gimana? Iya, FTK. Dari Kan FTK. iya kan itu MBKM itu kan masuk mata kuliah kan? Itu penggantinya PLP. PLP 2. Tuh, jadi 20 SKS 1 semester. Nah, ini waktu MBKM itu kan masih HMP juga. Oh, itu sering diterori sama anak-anak HMP. Kak, ini gimana Kak? Kak, ini prokernya gimana? Kita pusing MBKM ditanyain proker. Ya, tapi itu adalah konsekuensinya ya. Jadi kita nggak bisa marah juga ke teman-teman yang HMP kayak ya gimana, wong kita memang ada tanggungan itu. Jadi sebentar ya, kita masih di sekolah. nanti malam habis ngajar gitu. Ya gitu aja. Mungkin ada saran buat mahasiswa aktif yang sekarang masih kuliah biar gak bingung gimana caranya ngehandle kuliahnya sama organisasi. Biar nggak bingung handle organisasi sama kuliah. Itu tadi ya, time management sama self management. Jadi ya manfaatkan waktu kuliah itu sebaik mungkin, karena kan tujuan utama kita ke UIN ini kan untuk kuliah kan. Orang tua kan membayar UKT untuk kita di kelas. Untuk organisasi itu adalah materi tambahan ya kasarannya ya, kayak momen yang mungkin nggak bisa diulang lagi gitu loh, kayak gitu. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin di kelas dan manfaatkan waktu luang kalian untuk kegiatan yang lainnya gitu.
nggak apa-apa loh kalau kalian memang aduh aku pengen nih jalan-jalan aku stres, nggak apa-apa, itu normal banget gitu loh. Kalian aduh aku stres banget ini proker gak jadi ini deadline-nya kok yo mepet gitu, nggak apa-apa kalau kalian pengen jalan-jalan sama teman-teman gitu, tapi jangan terlena dengan itu. Memang itu menyenangkan, justru yang menyenangkan itu yang membuat lupa gitu. Jadi harus kembali lagi motivasinya, kemudian bukan ingatannya sih, kayak tujuanmu itu, ingat lagi lah tujuannya buat kuliah tuh apa, apakah untuk kuliah, apakah untuk jalan-jalan kayak gitu. Dan kebetulan karena aku anaknya introvert, iya introvert, nggak suka jalan-jalan sih, jadi aku spend time di kosan, nonton aja, nonton atau ya baca buku di kosan aja gitu. Jadi malah justru kalau aku jalan-jalan tambah pusing aku. Jadi itu di pelarianku kalau jalan-jalan ya sekalian di HMP gitu. Aku sering dulu kayak tiba-tiba kemana gitu sama temanku. Cuman ini kayak ayo ini JC kan, ayo ini survei piala gitu, ayo gitu, itu kan sekalian jalan-jalan gitu, tapi sekalian sama nyelesain tugas job desk-nya gitu kayak gitu. Jadi two in one, all in one. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, misal Kak Zaa dikasih kesempatan buat balik ke masa-masa kuliah, mungkin apa yang pengen diperbaiki dan apa yang dikangenin dari masa-masa kuliah itu? Apa yang ingin diperbaiki ya, mungkin lebih serius di writing ya, karena jujur mata kuliah writing itu mungkin emang agak sulit. Kesalahanku adalah aku nggak terlalu kayak apa gitu, kayak ya udah habis ini selesai ya udah gitu loh, nggak yang memperdalami itu gitu loh. Sekarang ketika mau apply beasiswa agak aduh writingku gimana ini gitu kan, harus tes IELTS dan atau TOEFL IBT juga kan, yang di situ ada writing tuh kayak aduh kenapa ya aku kok dulu abai banget nih sama yang namanya writing gitu. Bener sih aku selesaiin itu dengan baik gitu, tapi harusnya aku harus lebih baik dari ini gitu loh. Dan apa yang dikangenin dari kuliah apa ya, karena baru lulus kemarin ya, jadinya kayak masih ini mungkin lebih ke ketika MBKM sih. Karena MBKM itu kan memorable sekali gitu, ketemu murid-murid yang comel-comel. Karena aku MBKM itu ketemunya dari anak TK sampai SMA, jadinya dari yang kecil sampai yang besar, di warna-warni aja gitu kehidupanku MBKM. Dan anaknya tuh sana sweet-sweet, aku suka kayak sekedar media ajar monopoli, mereka tuh bisa mengapresiasi yang sangat, wah ini kakak buat sendiri ya, bagus banget kak, itu wah berkesan sekali buat aku. Sampai sekarang kayak aku masih keep in touch dengan mereka karena ya itu tadi, mereka itu sangat memorable. Tapi kalau yang di kampus master 1 sampai lulus apa ya, skripsian mungkin ya, itu memorable sekali. Hampir setiap hari aku ke kampus. Jadi kalau ada yang tanya tips and triknya cepat skripsian apa, ya udah rajin aja kamu ke kampus, rajin ngerjain ya, jangan ditunda-tunda. Ingat habis sempro itu kalau aku tak time dulu dah, spend time sendirilah kayak healing gitu. self reward. Anda itu self rewardnya keterusan, itu banyak yang kayak gitu loh. Jadi kalau sarannya dari dospem aku, Mem Asmi sama Mem Hilda itu, jangan itu nggak apa-apa kamu chill dulu nggak apa-apa, tapi sehari aja ya gitu. jangan berhari-hari gitu. Itu kalau udah ditinggal wah sudah males, karena waktunya tuh berjalan sangat cepat gitu loh. Kalau skripsi itu merem gitu aja sudah 3 bulan kemudian gitu, cepet banget gitu. Apa ya? Ya mungkin kalau di organisasi yang berkesan adalah JEC 2023. Karena JEC 2023 itu kan bulan Oktober ya JEC. Septembernya itu ada WD. WD itu aku ketupo. JEC-nya aku bendahara. Bayangkan dalam 1 semester itu aku menghandle 2 proker yang lumayan gede. Bukan lumayan sih, gede banget itu.
Dan waktu itu aku Agustusnya itu kan aku di Brunei gitu loh. Jadi Agustus aku di Brunei, Septembernya WD, Oktobernya JEC. Wah, luar biasa. Untungnya sih teman-teman semuanya itu saling bantu gitu loh. Jadi thanks to all for you. Teman-teman research yang WD-nya waktu itu, wah, keren banget kalian. Terus JEC juga volunteer juga keren kalian semua. Thanks for all. Oke, wah banyak banget nih informasi yang udah kita dapat dari narasumber yang sangat ini. Oke, terima kasih banyak buat Sama-sama. Kak Zaa. Terima kasih udah meluangkan waktunya di sela-sela Sama-sama. kesibukannya ini. Mungkin ini yang yang dapat kita sampaikan dari podcast hari ini. See you di podcast selanjutnya. Bye. Bye.